Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi teks biografi. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang apa itu teks biografi? Sebelum kita lanjut pada penjelasan tentang teks biografi, yuk kita lihat foto berikut. Apakah kalian tahu siapa tokoh dalam foto tersebut? Ya, beliau adalah Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Beliau adalah tokoh besar di Indonesia yang karyanya diakui oleh dunia. B.J. Habibie adalah seorang tokoh yang dikenal dengan kecerdasannya dalam bidang penerbangan. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, itulah tadi sedikit tentang biografi dari B.J. Habibie. Lalu, apa sih itu teks biografi? Yuk kita simak penjelasan berikut. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi, disajikan secara hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Umumnya, biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Membaca sebuah biografi akan memperkaya wawasan dan sebagai teladan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat. Tentunya hal itu tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Berikut adalah ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, biografi dibuat berdasarkan informasi fakta serta disajikan dalam bentuk narasi. Yang kedua, faktualnya atau fakta didasarkan pada pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam tokoh biografi tersebut. Yang ketiga, pengalaman hidup seorang tokoh dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya sehingga menjadi seseorang yang sukses sampai sekarang dapat dijadikan teladan bagi orang lain yang membacanya. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks biografi. Yang pertama, biografi berdasarkan penulisnya. Ada autobiografi, yaitu biografi yang dikutip sendiri oleh tokoh atau orang-orang yang bersangkutan dengan autobiografi. Kemudian ada biografi, yaitu biografi yang dikutip atau ditulis oleh orang lain dengan adanya izin langsung dari tokoh yang akan ia kisahkan dalam sebuah karya tulisnya. Kemudian, biografi berlandaskan dari isinya. Ada biografi tentang perjalanan hidup, ialah biografi yang mengisahkan atau menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang atau biasa disebut dengan tokoh yang ditulis secara lengkap dan jelas atau juga ditulis secara ringkas. Kemudian, biografi tentang perjalanan karir, ialah biografi yang di dalamnya mengisahkan atau menceritakan perjalanan karir seorang tokoh dari awal mula perjalanan hingga ia berhasil menggapai sebuah kesuksesan dan menggapai segala cita-citanya yang telah ia impi-impikan selama ini. Kemudian, biografi berlandaskan persoalan yang diulas. Ada buku sendiri, ialah biografi yang semua biayanya ditanggung oleh diri sendiri atau oleh orang yang membuat biografi tersebut. Kemudian ada buku subsidi, ialah biografi yang pembentukan atau pembuatannya dibiayai oleh pihak sponsor, entah itu dari segi biaya penulisannya, dari biaya percetakannya, bahkan dari biaya-biaya lainnya yang tidak terduga ditanggung oleh pihak sponsor. Selanjutnya kita masuk pada struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi. Tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh
berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh, hingga mengantarkannya meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Ketiga, reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada maupun tidak ada. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama, kata hubung adalah kata yang berfungsi sebagai penyambung antara satu kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat dan juga kata hubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Apabila kata hubung tersebut berfungsi sebagai penyambung kata dalam sebuah kalimat, kata hubung itu dinamakan konjungsi intra-kalimat. Contoh, dan, tetapi, lalu, kemudian. Apabila kata hubung tersebut berfungsi menyambungkan antara satu kalimat dengan kalimat lain, kata hubung itu dinamakan konjungsi antar kalimat. Contoh, oleh karena itu, akan tetapi, meskipun demikian, tidak nyata itu. 2. Kata rujukan. Rujukan kata yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Kata rujukan dikategorikan menjadi beberapa bagian, antara lain kata rujukan benda atau hal, contoh ini, itu, tersebut. Kemudian kata rujuk tempat, contoh di sini, di sana, di situ. Dan kata rujuk orang, contoh dia, ia, beliau, mereka, dan nya. Ketiga, peristiwa, waktu, dan tempat dalam teks biografi terdapat kata yang berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat yang dialami oleh tokoh. Yang keempat, kata kerja atau verba adalah suatu kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Kata kerja dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan bentuk dan berdasarkan jenis. Kata kerja dasar adalah kata kerja yang masih dalam bentuk aslinya, yang berarti kata kerja ini belum mengalami pengimbauan baik awalan, akhiran, ataupun sisipan. Contoh kata adil, ambil, ajak. Kata kerja berimbuhan merupakan kata kerja yang sudah mengalami penambahan, baik berupa awalan, akhiran, maupun sisipan. Contoh kata mengambil, diberi awalan me dengan kata dasarnya ambil. Kemudian kata mengadili, diberi awalan meng dengan kata dasar adil dan diberi tambahan akhiran yaitu i. Itulah tadi pembahasan tentang materi teks biografi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat terus belajar, jangan putus asa dan jangan menyerah. Cukup sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.